Di situ gue mencoba eye contact cari orang-orang Melayu, kayak tolongin gue, tolongin. Selama gue muter itu bener-bener semua orang tuh ngeliatin gue, India tuh kayak ngeliatin gue kayak mangsa kali ya. Aduh, bener-bener gue nangis di mobil. Ini adalah sesuatu hal yang gawat guys, gawat sekali. Bahkan wanita ini sampai menangis dibuat orang tersebut, tangannya dipegang guys, sekuat-kuatnya. Dia dalam ancaman besar. Ini dia dalam ancaman besar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali di Indra SFN di sini. Apa kabar teman-teman semua di sana? Tentunya saya selalu mendoakan setiap hari, setiap saat, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu jasmani dan rohaninya. Dan di hari puasa pertama ini guys, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dari segala macam dosanya. Dan selamat juga menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama muslim di Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan di mana-mana ya guys ya. Semoga puasa tahun ini kita diberikan banyak keberkahan. Amin. Oke, di sini ternyata ada satu video yang sangat-sangat mengejutkan dan sangat menakutkan, guys. Menakutkan bagaimana? Ternyata di sini ada cerita dari orang Indonesia atau wanita Indonesia ya yang ada di Johor Bahru. Jadi di sini dia ada merasa ketakutan sehingga dia menangis sekencang-kencangnya karena dia diikuti, bahkan bukan hanya diikuti, tapi tangannya dipegang secara kuat oleh orang yang tidak dikenal di sana. Tepatnya itu kalau nggak salah orang India. Ini tidak tahu guys, bukan saya menuduh satu etnis ya, karena memang dia katakan bahwa orang itu rupanya seperti orang India atau orang Bangladesh ya. Namun kita tidak tahu guys, permasalahannya mengapa hal itu terjadi. Orang yang tidak kenal ya memegang dia secara kuat-kuat dan ingin membawa dia pergi entah kemana. Dan kasus ini membuat dia rasa teringat-ingat selalu dan membuat dia menangis apabila mengingat kembali masalah ini guys. Sebenarnya apa yang terjadi kepada wanita Indonesia ini guys? Apa niat orang tersebut memegang wanita ini secara kuat? Dan bagaimana kelanjutan dari kisah wanita ini? Apakah mampu orang jahat tersebut membawa wanita ini pergi jauh? Ataukah wanita ini mampu melepaskan diri dari orang jahat itu? Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan serius, saya ingin menyaksikan kisah ini, apa yang terjadi guys ya, dan bagaimana kelanjutan dari kisah wanita ini. Sebenarnya siapa dia? Siapa yang telah memegang wanita ini dengan kuat dan ingin membawa wanita itu pergi jauh? Berikut videonya. Lo mikir lo mau pulang dari Singapura ke Jakarta biar cuan, itu lewat Johor Bahru, coba dipikirin lagi, siap nggak lo dikejar India kayak gue? Jadi flight gue itu tanggal 10 Februari dari Johor Bahru ke CGK. Nah, kasusnya adalah gue tuh ngeliat video-video di TikTok, orang-orang bilang lo pulang lewat Johor aja, lebih murah, lebih cuan. Iya memang cuan, tapi dengan semua experience yang gue hadapin dan sendirian, kayaknya enggak. Jadi itu posisinya adalah gue naik MRT sendiri buat nyebrang ke Johor. Dari Lavender gue naik MRT ke Kranji, dari Kranji itu lo harus naik bus buat ke immigration, Woodland Immigration kan. Di situ gue udah aman tuh, santai. Ternyata pas sampai Woodland itu gue harusnya naik bus 170X dengan, tapi busnya belum ada dan kayak lo harus masuk ke bus mana aja, katanya semuanya everything is headed to Woodland kan, imigrasi. Ya udah, gue ikutin aja tuh. Dan uncle-nya bilang katanya itu semua ke sana jadi aman, dan gue udah bilang gue ini the right way nggak, the right bus nggak buat naik KTMB. Gue udah beli tiket KTMB di aplikasinya buat pindah ke JB kan. Sampai sana gue udah panik, katanya kayak orang-orang kayak nggak ada yang helping, nggak ada tuh KTMB kata orang Singapura, mereka nggak ada yang tahu. Maksud gue kayak, hah, nggak mungkin dong, lo pada nggak ada yang tahu kan.
Disclaimer, this is not me being racist. Gue nggak mencoba untuk jadi rasis, cuman memang ini menakutkan aja sih, experience menakutkan ini bukan karena satu ras tertentu, tapi I don't think this is okay. You know what I mean? Mungkin ya, please. Abis itu akhirnya gue duduklah di belakang, dan di sebelah gue itu ada orang India. Dia maksa gue untuk pindah ke belakang. Oke, gue pindah ke belakang. Di situ dia nanya sama gue. I thought he was being nice. Dia nanya ke gue, lo mau kemana? Gimana ya? Ya udah, gue ajak ngobrol. Akhirnya gue kasih tahu gue mau kesini kata dia. You follow me, kata dia. Oke, bener. Lo tau gak apa yang jadi? Dia megangin luggage gue, dan dia ngomong sama temennya, dan he was keep saying Indonesia kayak gitu. Dan setelah dari imigrasi keluar dari imigrasi, gue disuruh nunggu dia. Gue nunggu dia tuh selama 10 menit. Jadi dia temennya datang, gue nunggu 10 menit. Harusnya lo bisa langsung naik bus mana aja tuh sebenarnya, atau lo pindah ke kot kereta itu. Tapi si India ini bilang katanya nggak ada kereta. Jadi kereta lo tuh nggak ada, itu fake, nggak bisa. The only way cuman bus, kata dia. Gue tiap hari sini muter, kata dia. Tiap hari gue bolak-balik Singapura, JB, kata dia. Terus gue, iya aja. Terus tolongnya gue yain aja. Di situ dia mulai serem, di situ dia mulai nanya-nanya gue dari mana, gimana. Akhirnya gue bohongin aja, gue tipu, gue bilang gue mau ke Jakarta cuman buat transit, soalnya abis ini gue mau nikah. Gue bilang gue mau pindah luar negeri, gue gituin. Gue mau ke Kroasia, gue gituin kan. Ya udah, abis itu dia maksa gue untuk masuk bus, dan di bus tuh dia dipegangin luggage gue, dan dia ngeliatin gue gitu, dan temen-temennya kayak ngikutin gitu loh. Di situ gue mencoba eye contact, cari orang-orang Melayu kayak tolongin gue, tapi orang kayak pada nggak mau ngeliatin gue, kayak mereka tahu kali ya gue lagi di bawah under orang ini. Mereka juga takut, jadi gue juga nggak paham. Sampailah nih di Johor, kita udah pindah masuk imigrasi. Di imigrasi ini dia narik gue harus ikut satu line yang sama dia imigrasinya. Di situ dia minta sama gue buat roaming internet, jadi minta ke tethering. Terus gue bilang gue nggak ngerti cara tetheringnya gimana, gue nggak paham, gue gituin. Gue pakai internet Indonesia dan gue nggak bisa, gue gituin. Kata dia bisa, dan dia belum ngisi arrival card. Akhirnya di situ gue manfaatkan lah waktu untuk ngomong ke officernya kalau gue ini di followed by Indian. Dia tadinya mau bantuin gue, tapi dia malah aneh, dia gini. Dan mereka officernya juga kayak, orang yang mana, ini gimana, kata dia. Terus dia kayak tidak membantu apa-apa, kayak lo abis ini run aja, lo abis ini mau kemana, kata dia. Abis ini lo langsung nyari Grab, gini buat ke Senai. Akhirnya alhamdulillah kayak gitu, si Indianya stuck sama imigrasinya. Gue kabur ke toilet karena capek banget bro, lari-larian itu kayak aduh. Akhirnya gue di toilet itu gue nangis dulu. Abis itu gue mencoba kontak temen gue juga, dan juga kontakin visa. Di situ bodohnya adalah gue nggak punya cash ringgit. Salahnya gue tuh itu, karena gue pikir lo kalau mau naik Grab itu lo bisa pakai OVO Indonesia atau segala macam. Ternyata tidak bisa kalau memang. Setelah itu gue baru lah ditolongin sama orang Malaysia, ibu-ibu toilet. Dia ngasih tahu cari gimana. Pokoknya di situ dia ngomong jangan pernah ngomong sama Indian lagi atau stranger, lo ngomong semua sama officernya aja. Akhirnya gue mau ambil uang, ternyata ATM-nya tuh nggak ada uang, jadi gue harus nunggu 10 menit. Jadi gue muter-muter, gue cari cara apapun cara. Terus officernya tuh ngasih tau gue 2 option, lo bisa naik Grab atau lo bisa naik bus. Akhirnya gue mencari option untuk naik Grab. Jadi gue berusaha kontakin kartu gue lagi ke Grabnya, payment segala macam, tapi still tuh ternyata tidak bisa nihil. Jadi gue tuh harus muter-muter nyari ATM, dan segede besar JB Sentral itu ATM cuma 1. Gila nggak lo? Aneh banget. Selama gue muter itu bener-bener semua orang tuh ngeliatin gue. Indi tuh kayak ngeliatin gue kayak mangsa kali ya. Aduh, bener-bener gue pokoknya gue kalau apa-apa gue ada kali muter 3 kali, dan itu gue nge-stop mulu di officer kayak gue udah capek banget. Kayak gue ngomong dan mereka kayak yaudah gue nggak bisa ngapa-ngapain loh. Dan salahnya gue di situ posisinya adalah gue tidak ngomong kalau tangan gue tuh dipegang luggage gue, dipegang juga sama mereka, sama si India ini. Akhirnya setelah 15 sampai 20 menit muter-muter dan sambil menangis itu, alhamdulillah I got my cash. Gue langsung order Grab. Setelah gue lihat ternyata lo kalau naik bus itu lo harus bareng sama para
ya mostly they are Indians gitu loh. Akhirnya alhamdulillah gue dapet Grab, dan Grab gue drivernya adalah Chinese Muslim gitu. So yeah, I'm very happy. Jadi gue naruh bagasi gue, habis naruh bagasi gue nangis di mobil. Akhirnya gue dibantuin, ditolongin, ditenangin sama drivernya, terus cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sampai saya naik dalam waktu 45 menit, maksimal 30-45 menit. Habis itu gue kasih tips, pokoknya go straight to inside the airport, avoid Indians as much as possible. Alhamdulillah I arrived, dan sekarang gue udah di Jakarta. Jadi alhamdulillah I'm very happy, very grateful. Jadi kira-kiranya kalau kalian mau ke Singapura lagi dan mikir mau pulang lewat Johor, mungkin boleh kalau kalian punya temen sama temen rame-rame, berdua bertiga, terus punya temen cowok atau punya teman yang memang sering dari Johor ke Jakarta, it will be very great karena the price is very different. Tapi kalau lo sendirian dan kayak gue agak penakut, mending gak usah. Spend your money girl, nggak apa-apa, habisin deh duit lo daripada lo kenapa-napa ketakutan kayak gue. Takut banget asli. Kalau lo mikir lo mau pulang. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita saksikan. Ini adalah sesuatu hal yang gawat guys. Gawat sekali. Bahkan wanita ini sampai menangis dibuat orang tersebut. Tangannya dipegang guys, sekuat-kuatnya. Sampai dia menangis terseduh-seduh di sana. Apa yang dia alami, hal yang tentu belum pernah dia alami selama ini ya guys ya. Dia mengikuti saran orang-orang yang ada di TikTok. Ya, kenapa dari Singapura ke JB, Johor Bahru, lalu ke Jakarta itu katanya lebih murah. Rupanya tantangannya itu lebih besar ya. Di sana dia menemukan orang-orang India yang betul-betul sebenarnya karena lugunya dia, awalnya dia berpikir bahwa orang tersebut ingin membantunya. Namun setelah tangan dia dipegang dan dikelilingi oleh orang-orang India, dia baru sadar bahwa dia dalam ancaman besar. Ini dia dalam ancaman besar guys. Karena di samping-samping ini belum tentu itu adalah orang yang ingin menolongnya. Bahkan bisa saja mereka berniat jahat ya guys ya. Namun ada hal penting, ada hal yang memang tidak hilang akal dia lakukan, bahwa dia mencari orang-orang Melayu yang ada di sana. Nah, ini adalah sesuatu hal yang benar. Dia mencoba untuk mencari tahu orang Melayu dan menanyakan banyak informasi kepada orang Melayu. Nah, akhirnya dia juga menemukan ATM dan uangnya bisa ditarik. Kemudian dia langsung memesan Grab. Nah, jangan bas ya, jangan bas. Bahwa itu kalau di dalam bus bisa saja mereka bisa mengikuti wanita itu lagi guys ya. Namun kalau di dalam Grab tidak mungkin ya. Karena di dalam Grab itu juga alhamdulillah ada orang Chinese ya, orang Chinese Malaysia yang bisa membantu menenangkan wanita ini guys. Nah, begitu ya kalau misalnya kita ada masalah di negara orang, di Malaysia, misalnya ada orang-orang seperti ini ya yang berniat jahat terhadap terkhusus kepada wanita ya, maka carilah orang-orang Melayu di sekitar. Maka mudah-mudahan masalah dapat terselesaikan di sana. Dan memang kita tegaskan guys, tidak semua negara itu orangnya baik-baik semuanya. Tidak. Terkadang ada juga orang jahat, ya, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Atau mungkin bisa saja orang itu bukan warga negara tersebut. Bisa saja jadi dari negara luar. Yang datang mungkin biasa dilakukan di negaranya dan juga dilakukan juga di negara lain saat mereka berada di sana. Itu bisa saja guys. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih waspada lagi untuk melakukan tindakan apapun, harus difikirkan lagi secara matang. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku kepada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.